Halo, BTS Doctor here. Hari ini gua mau bahas tentang penyakit lambung yang diderita oleh orang-orang yang merokok maupun vaping. Kalau yang merokok mungkin kalian bisa dapetin jawabannya banyak banget di Google, tapi kita mau bahas yang vaping. Karena teman-teman yang vaping ini banyak yang suka mengalami mual-mual juga, terus tiba-tiba perutnya terasa kembung. Kayak kemarin gue sempet cerita, ya berbagi opini lah ya, sharing sama salah seorang vapers yang sudah cukup lama juga. Dan ternyata dia merasakan juga seperti itu, merasa mual-mual sehingga agak mengganggu dari aktivitas sehari-harinya. Tapi sebelum kita mulai videonya, video ini disponsori oleh Puff. Kalian bisa cari di @puffnow_id. Lihat di Instagram. Jadi Puff ini adalah salah satu closed system yang memang ditujukan untuk kalian yang merokok ataupun masih hybrid. Sekarang kita akan mulai videonya dan kita akan bahas kenapa bisa terjadi yang namanya sakit lambung saat kalian menggunakan vaping. Kita mulai videonya. Oke, sebelum kita jelasin tentang penyakit lambung, kita harus cerita juga tentang penyebab-penyebab yang sering terjadi yang menaikkan asam lambung. Itu apa aja? Salah satunya adalah stres. Lalu salah duanya ada pola makan. Salah tiganya jenis makanan. Salah empatnya ada aktivitas. Salah limanya ada juga pola tidur dan lain-lain, banyak banget. Karena lambung kita ini sebenarnya salah satu sistem pencernaan yang cukup awal dalam, ya kita bilang, keseharian kita lah. Jadi kalau misalkan lambung terganggu, biasanya tuh mulai turun tuh ke bawah dan lainnya. Dan ternyata salah satu yang harus kita curigai adalah nikotin, dimana nikotin sendiri cukup mengganggu ke asam lambung. Terus kalian jadi bingung, dok, tapi kan banyak sekali jenis-jenis nikotin, ada Saltnik, ada Freebase, dan kadarnya pun macam-macam dari yang rendah sampai tinggi, ada semuanya. Terus gimana caranya kita menggunakan vaping ini agar tidak mengganggu dari lambung sendiri? Jadi gini, sebenarnya lambung sendiri bisa dibikin jadi lebih sehat dengan kalian menjaga pertama stres. Terus pola makan, bisa juga jam tidur, aktivitas, jangan terlalu over semuanya. Stres pun sebenarnya sangat jadi hal yang kurang kelihatan di awalnya, tapi ternyata cukup mengganggu juga karena stres yang berulang-ulang membuat kalian berpikir terus-terusan sehingga membutuhkan tenaga, membutuhkan kalori. Kalau misalkan kalian tidak berpikir sama sekali, ya nggak butuh kalori lah pastinya. Nah, tapi dengan stres yang berlebihan, akhirnya kalian melakukan suatu pekerjaan yang terus-menerus hingga energi yang dikeluarkan itu jadi ekses. Dan kalian biasanya kan lupa makan tuh kalau stres. Nah, kalau lupa makan berarti kita akan masuk ke pola makannya juga. Pola makannya pasti berubah dan akhirnya merusak dari kesehatan lambung juga. Nah, sekarang balik lagi ke nikotin. Nikotin ini sendiri sebenarnya banyak yang bilang lebih mengganggu dibandingkan sama rokok. Kenapa? Sebenarnya ada beberapa kemungkinan. Beberapa kemungkinan itu seperti nikotinnya tertelan. Kayak teman-teman yang suka pakai device-device yang lebih terasa feedback atau suka ada di lidah, itu pasti nikotin akan tertelan ke dalam dan akhirnya mengganggu dari kesehatan lambung juga. Terus gimana cara dok biar nggak feedback? Pertama, kalau misalkan kalian pakai closed system kayak gini, kalian boleh masukin tisu yang dipilin ke dalam lubangnya, biar nikotin yang seenggaknya lolos dan mau masuk ke mulut kita, akhirnya bisa terserap dan dibuang, supaya tidak mengganggu dari kesehatan lambungnya juga. Kalau misalkan kalian pakai device-device yang mungkin lebih ke arah mod atau mungkin pakai all-in-one, kalian bisa jaga dari settingannya sendiri. Kalau misalkan all-in-one sih, kalau pakai coil biasa ya sama, dipilin juga. Dan pastikan saat kalian menjaga vape dari saat kalian tidur, posisinya itu pastikan kering. Bisa ya dimasukin tisu, dipilin, didiemin,
biar benar-benar kering koilnya. Jadi saat kalian pakai, itu tidak ada lagi yang namanya nikotin atau liquid yang tertinggal dan mengendap di koilnya. Jadi nggak meletek-meletek guys di awalnya. Kayak gitu. Nah, untuk masalah dari nikotin sendiri bisa juga karena chain vaping. Chain vaping yang berterus-terusan kalian pakai, ya kayak kereta api, itu juga cukup mengganggu karena nikotin yang masuk akan lebih banyak. Dan satu lagi, yang perlu kalian curigai adalah penggunaan dari coil. Karena coilnya sendiri, kalau misalkan untuk OCC sekarang, banyak yang salah pakai. Coil yang ohmnya lebih rendah digunakan untuk freebase. Ingat, coil yang ohmnya lebih rendah digunakan untuk freebase, dan coil yang ohmnya lebih tinggi digunakan untuk saltnik. Dan ada beberapa kadar-kadar yang harus ditandai lah sama kalian. Kayak misalkan coil di bawah 1 ohm biasanya hanya cocok untuk saltnik sampai semaksimal mungkin sekitar 30 mg. Dan di atas 1 ohm kalian masih boleh pakai saltnik sampai 50 mg nikotinnya. Nah, dari situ udah tercerahkan belum? Apakah sampai sekarang masih ada kalian yang salah pakai coil? Cepat benerin sebelum kalian merasakan tidak nyaman saat menggunakan vaping. Dan kalau ada pertanyaan, komen-komen di bawah. Dan jangan lupa juga kalau suka sama video ini, share, like, dan juga subscribe di YouTube gua, BTS Pasti Dokter. Main-main ke IG gue juga boleh, ke Instagram gua @btsdokter. And I'll see you on the next video. So, BTS Dokter sign out. Bye.